Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama kita dengan channel YouTube Soccer Samosir. Kali ini pelajaran yang kita sampaikan adalah tentang sosialisasi. Sebelum kita sampai terhadap pelajaran kita tentang sosialisasi, alangkah baiknya kawan-kawan mendukung channel kita dengan menekan tombol subscribe dan like. Oke, buat kita penyampaian kita tentang sosialisasi yang jelas kali ini yaitu pertama, pengertian dalam sosialisasi. Sosialisasi berbagai banyak pengertian, baik secara luas maupun sempitnya, maupun pengertian secara menurut para ahli. Menurut para ahli, menurut Peter Berger, bahwa sosialisasi merupakan suatu proses belajar yang dilalui oleh seseorang untuk menjadi anggota atau berpartisipasi dalam masyarakat tersebut. Artinya bahwa di dalam diri individu tersebut mampu ingin mencari atau berpartisipasi di dalam kelompok anggota tersebut, di mana individu mampu menyesuaikan dirinya beradaptasi dengan masyarakat lain sehingga mampu menambah wawasan, pola pikir, ide, dan hal-hal yang lainnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sosialisasi juga dapat diartikan adalah suatu proses pembelajaran terhadap nilai-nilai, norma-norma, perasaan, sikap, serta perilaku, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta tindakannya. Artinya bahwa sosialisasi ini dapat melakukan suatu proses belajar-belajar, baik secara individualisme maupun dengan anggota masyarakat lainnya yang mampu untuk menambah wawasan ideologisnya, sehingga baik individu maupun individu lainnya mampu menambah wawasan yang ingin diharapkan. Sosialisasi ini mampu memiliki dua pihak. Yang pertama, pihak yang melakukan sosialisasi. Yang kedua, pihak yang disosialisasikan. Artinya bahwa di dalam suatu anggota kelompok mampu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat lokal maupun masyarakat yang lainnya dengan mampu memberikan partisipasi atau sosial terhadap masyarakat tersebut. Di dalam sosialisasi memiliki tujuan, yaitu membekali seseorang dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Artinya bahwa seseorang itu mampu memberi kreativitas ideologisnya ataupun keterampilan dengan mengembangkan motivasi yang ada di dalam diri individu tersebut. Yang kedua, mampu mengembangkan kemampuan secara komunikasi yang efektif seperti dalam hal membaca, menulis, dan berbicara, sehingga mampu seseorang tersebut melakukan menambah wawasan terhadap masyarakat yang lain. Yang berikutnya adalah dapat mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan wawasan diri yang tepat. Artinya bahwa di dalam diri individu tersebut mampu mengeluarkan mentalitas, efektivitas, serta kualitas untuk masa yang akan datang, sehingga mampu mengembangkan bagaimana proses pengembangan diri tersebut yang akan datang. Yang berikutnya adalah mampu membiasakan diri dengan nilai-nilai kepercayaan pokok yang ada dalam masyarakat. Artinya bahwa dalam diri individu tersebut mampu memberi nilai-nilai positif, nilai-nilai kepercayaan maupun nilai dan norma yang mampu mengendalikan masyarakat tersebut sehingga mampu memberikan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Yang berikutnya adalah mampu membentuk sistem perilaku melalui pengalaman yang dipengaruhi. Artinya bahwa perilaku yang ada di dalam individu itu memiliki pengalaman mana yang memiliki dampak positif maupun dampak negatif, sehingga mampu memiliki proses belajar mengajar untuk memberikan sosialisasi terhadap individu maupun masyarakat sekitar. Dengan hal tersebut, sosialisasi memiliki dasar-dasar. Yang pertama, manusia tidak mempunyai kemampuan refleks biologis. Artinya bahwa secara fisik
manusia tidak hanya mampu memberikan kemampuannya, melainkan juga secara kreativitas, sosialitas, maupun secara mentalitas terhadap masyarakat lain, sehingga mampu memberi pengembangan baik wawasan maupun pengetahuan yang ada pada diri individu tersebut. Yang berikutnya adalah agar individu mampu memberi kemampuan untuk melangsungkan kehidupannya. Individu mampu melangsungkan kehidupannya dalam arti bahwa individu tersebut bisa beradaptasi terhadap lingkungan sekitar maupun lingkungan hal tersebut. Dengan mampu, individu tersebut mengendalikan diri dengan kepribadian masyarakat yang lain. Yang ketiga adalah agar kebudayaan masyarakat dapat terwariskan ke generasi berikutnya. Secara tradisional, adat suku bahwa kebudayaan sangat berarti. Kebudayaan mampu memberikan pewarisan atau keturunan secara regenerasi atau generasi, sehingga kebudayaan tidak luntur terhadap masyarakat tersebut. Di dalam proses sosialisasi memiliki aktivitas terhadap perilaku individu maupun kelompok. Yang pertama, person-person yang mempunyai wibawa serta kekuasaan atas individu yang disosialisasikan. Artinya bahwa individu-individu yang memiliki proses sosialisasi ini mampu memberi kekuasaan, pengaruh terhadap masyarakat yang lain. Dengan demikian, mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dengan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, person yang mempunyai kedudukan sederajat dengan individu di tengah disosialisasikannya. Di dalam proses sosialisasi, bahwa sosialisasi memiliki konsep dasar, yaitu konsep proses sosialisasi yang pertama, the looking glass of self, yang artinya bahwa orang dapat mengerti terhadap diri sendiri berlangsung secara terus-menerus dalam diri individu yang pada akhirnya terbentuk terhadap konsep diri tersebut. Contohnya adalah sebagai persepsi penilaian orang lain yang memberi faktor penting dalam proses pembentukan gambaran diri seseorang. Yang kedua adalah role taking, merupakan titik sentral dalam aliran interaksi dalam melihat proses sosial. Artinya bahwa di dalam proses role taking ini merupakan suatu titik interaksional, hubungan timbal balik baik di dalam individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun masyarakat dengan yang lainnya, sehingga mampu memiliki adaptivitas secara sosiologis dengan masa kehidupannya. Yang ketiga adalah impression management, yang dimana dimunculkan oleh Erving Goffman yang memiliki konsep dramaturgi, yaitu hanya memberi pengaruh pendapat orang lain tentang diri kita, maka kita akan tidak mampu memprediksi dan mengontrol apa yang akan terjadi pada diri kita sendiri. Menurut Erving Goffman, bahwa yang dimaksud adalah mampu memberi pengaruh dari orang lain terhadap diri kita sendiri, sehingga kita merupakan suatu tanggung jawab yang esensial, mampu memprediksi, meramal, atau bagaimana yang akan terjadi pada diri kita yang akan datang. Yang kedua adalah bahwa impression management ini mampu mempresentasikan diri pada orang lain, maka akan membuat mereka untuk melihat diri kita dalam cara yang menarik, melalui strategi dalam menyembunyikan sesuatu tentang diri kita sebenarnya. Di dalam proses sosialisasi memiliki pola atau pola-pola dasar. Yang pertama adalah sosialisasi otoriter. Di dalam kajian sosialisasi otoriter ini bahwa mampu memberi kepercayaan kepada orang-orang dengan memberikan kewenangan atau kekuasaan terhadap individu yang disosialisasikan. Artinya bahwa terhadap peran kita yang ingin mensosialisasikan, peran kita kepada masyarakat yang ingin disosialisasikan, tujuannya adalah untuk mempengaruhi masyarakat yang kita sosialisasikan tersebut, sehingga kita mampu memberikan dampak positif atau kesejahteraan terhadap masyarakat yang kita sosialisasikan tersebut. Yang kedua adalah proses sosialisasi ini dilakukan dengan cara paksa. Tujuan dalam cara paksa tersebut adalah mampu
agar masyarakat tersebut menerima apa yang kita sampaikan dengan tujuan yang kita harapkan, serta mereka juga dapat mendapatkan suatu keuntungan agar bagaimana kehidupannya dapat layak untuk yang akan datang. Contohnya seperti orang tua, guru, pemimpin, ataupun penguasa. Di dalam proses sosialisasi ini pasti memiliki pertanyaan yang mendasar, yaitu untuk siapa sosialisasi otoriter ini disampaikan? Yang pertama adalah umumnya sosialisasi otoriter ini dilakukan untuk menyosialisasikan anak-anak yang dianggap masih belum tahu atau belum dewasa. Tujuan di dalam proses sosialisasi otoriter ini adalah agar anak-anak tidak terjerumus atau terpengaruh terhadap sekitar lingkungan yang memiliki dampak negatif. Artinya bahwa karena memiliki dasar individualisme yang rendah, bahwa anak-anak ini harus mampu belajar, dapat mengetahui atau beradaptasi di lingkungan sekitar, atau bagaimana untuk mencapai harapan yang ingin disampaikan oleh anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut tidak dapat terjerumus terhadap kenakalan atau pergaulan yang akan datang. Yang kedua adalah sosialisasi egaliter. Sosialisasi egaliter ini merupakan suatu sosialisasi yang dilakukan oleh individu yang sederajat dengan tujuan untuk saling melindungi sesama, saling membantu demi kelestarian interaksi mereka. Artinya bahwa sosialisasi ini dilakukan terhadap individu yang sederajat dengan pergaulan yang sama, dengan tujuan saling membantu, saling memberi, saling bekerja sama terhadap individu yang lain, sehingga mereka mampu memiliki saling melengkapi dalam proses pergaulan maupun interaksi mereka. Di dalam proses sosialisasi yang berikutnya adalah sosialisasi formal. Merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur menurut aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Yang keempat adalah ada sosialisasi informal. Merupakan suatu aktivitas sosialisasi yang dilaksanakan tanpa disadari oleh person yang mengerjakan itu. Artinya bahwa dalam sosialisasi informal ini mampu memberi proses pembelajaran yang dilakukan secara tidak struktur mengenai apa yang disampaikan oleh para sosialisasi tersebut. Kelima adalah sosialisasi primer. Sosialisasi primer merupakan suatu bentuk sosialisasi yang paling dini yang diterima individu dari lingkungan hidupnya. Artinya bahwa sosialisasi primer ini mampu menerima terhadap individu yang ada di sekitar atau tidak memiliki orang banyak, sehingga mampu memberikan sosialisasi atau menerima sosialisasi dari masyarakat sekitar. Contohnya seperti keluarga dilakukan terhadap anak-anak. Orang tua mampu memberikan sosialisasi atau nasihat kepada anak-anak agar bagaimana anaknya tersebut mampu beradaptasi atau menjaga kehidupan yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya adalah ada jenis-jenis sosialisasi. Jenis sosialisasi ini seperti berikut. Ada primer, sekunder. Di dalam proses primer ini berhubungan terhadap keluarga. Dalam sekunder yaitu antara disosialisasi dengan resosialisasi. Manfaat sosialisasi bagi masyarakat. Yang pertama, terwujudnya tertib sosial. Artinya adalah tidak terjadi masalah ataupun konflik yang ada di masyarakat sekitar, sehingga mampu terciptanya kemakmuran serta kesejahteraan di dalam proses kehidupan masyarakat sekitar tersebut. Yang kedua adalah terwariskannya kebudayaan ke generasi berikutnya. Secara tradisional, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kebudayaan tidak akan lenyap jika regenerasi atau generasi mampu menjalankan atau melaksanakan kebudayaan yang ada dilahirkan oleh nenek moyang kita. Yang ketiga adalah terbentuknya kepribadian individu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya dalam proses sosialisasi ini, ketika individu tersebut mampu menerima bahwa dapat mengembangkan mentalitas, kualitas, serta realitas atau perubahan sosial yang ada di hidupnya, sehingga mampu beradaptasi
untuk masa yang kehidupannya dalam masyarakat tersebut. Adapun manfaat sosialisasi bagi individu. Yang pertama, individu dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, individu dapat menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketiga, individu mampu merasa nyaman dan nyaman tinggal di lingkungannya. Di dalam proses sosialisasi mampu mengembangkan bentuk kepribadiannya. Yang pertama, sosialisasi dilakukan secara terus-menerus terhadap individu, sehingga individu mampu membentuk sesuai dengan keinginan pihak penyosialisasi. Yang kedua adalah ada dua macam proses pembentukan kepribadian. Terbentuknya kepribadian memiliki dua alasan. Yang pertama adalah proses sosialisasi yang ternyata relevan bagi pembentukan kepribadian, sehingga mampu memberi proses sosialisasi yang dikerjakan. Di dalam proses sosialisasi memberikan media-media yang bermacam-macam. Media sosialisasi yang pertama adalah keluarga, yang kedua di lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat lingkungan tempat tinggal, kelima media massa, dan keenam adalah organisasi sosial maupun politik. Di dalam proses media sosial ini adalah merupakan hubungan yang sangat dinamis, atau bagaimana individu tersebut mampu atau terbentuknya di dalam masa kehidupan serta beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih dalam proses penyampaian materi kita tentang sosialisasi. Sekian dan terima kasih. Like